infrastruktur dan lain sebagainya. Yang tidak banyak kita ketahui, di samping BRI tersebut ada proyek DSR, Digital Silk Road, Jalan Sutra Digital. Apa yang mereka bangun? Infrastruktur digital, panjangnya ratusan ribu kilometer. Apa yang mereka bangun? Pusat-pusat data. Dan pusat-pusat data itu salah satunya ada di Indonesia. Nah, kita tahu di era data ini ya, bahwa dikatakan ya, sekarang currency adalah data. Ini mata uang yang baru. Dengan data kita bisa melakukan profiling. Ya, ini kebetulan ilmu yang saya pelajari ya, dalam 6-7 tahun belakangan ini. Kita bisa tahu persis karakter A sampai Z, tadi disinggung oleh Prof juga. Tidak hanya kita sebagai bangsa, tapi orang per orang. Bapak hari ini pakai baju apa, preferensi makanannya apa, kemana dan di mana, dan seterusnya. Itu semua bisa dibaca. Dan bayangkan pusat data China itu ada di Indonesia salah satunya. Nah, yang kita khawatirkan adalah melalui penguasaan data tersebut kemudian ada penjajahan baru lewat dunia digital, yang dunia yang belum diatur sama sekali, khususnya di Indonesia. Adakah kita sudah mengatur? Hanya sedikit undang-undang kita yang berhubungan dengan dunia digital. Salah satunya UU ITE, itu pun dipakai untuk ya, untuk apa? Menarget orang-orang yang oposisi. Jadi akrobatik, pasal karet, perlindungan data pribadi, transaksi dengan media elektronik dan lain sebagainya, belum menjadi satu payung. Padahal China lewat DSR-nya sudah membangun infrastruktur yang sudah masuk Indonesia, dan infrastruktur tersebut itu pasti ada regulasinya, dan regulasi inilah yang dipaksakan oleh China. Dia berlomba-lomba dengan US dan Uni Eropa. Jadi ke depan ini yang menguasai data lah ini akan berpengaruh. Melanjutkan tesis yang disampaikan oleh Ian Bremmer, seorang political scientist 2 bulan lalu di talk ya, di TED Talk ya, yang mengatakan bahwa yang menguasai masa depan bukan yang kita pikirkan. Kita berpikir barangkali ya, kalau lihat dari segi keamanan global, Amerika lah satu-satunya. Dari segi ekonomi sekarang ada 2, dia sebut bipolar. Tapi yang orang lupa ya, dengan kemajuan teknologi ke depan ini bakal menguasai adalah teknopolar, yang menguasai teknologi. Dan bahayanya jika yang menguasai teknologi ini kemudian juga dikuasai oleh pemerintahnya, yang kita sudah lihat oleh China tersebut lewat pembangunan infrastruktur dan regulasi yang dipaksakan. Dan sudah terbukti lewat aplikasi-aplikasi ya, yang merajai dunia ya, seperti ya saya sebut saja lah TikTok ya, itu di beberapa negara sudah di-ban, sudah dilarang karena terbukti mencuri data. Apa keperluannya perusahaan swasta seperti ByteDance yang membuat TikTok itu untuk mencuri data? Tidak ada kepentingannya. Dia kepentingan adalah uang, tapi jelas disuruh oleh pemerintahnya. Kemudian 2 merek besar ponsel ya, dari China, ada 2 merek itu beritanya masih fresh ya di Google, silakan dicari. Itu terbukti dari penelitian dari University of Edinburgh, menemukan bahwa kedua ponsel tersebut melakukan transmisi data sensitif. Artinya data sensitif adalah data profil kita pribadi kembali ke China sana. Jadi ini happening, ini sesuatu yang terjadi, yang luput belum banyak kita bahas. Kita berbicara NKRI di dunia nyata yang belum tuntas. Tapi kemarin dalam 2 forum kita sampaikan sesungguhnya kita terjajah di dunia digital. Dan Indonesia adalah pasar besar bagi mereka. Indonesia sangat besar, kemudian pengguna aktifnya adalah 215 juta. Jadi apa yang perlu kita lakukan sekali lagi? Pertama, tentu secara efektif kita perlu regulasi, satu payung besar, undang-undang yang mengatur kehidupan digital kita. Ini baru ancaman dari luar, belum berbicara ancaman dari dalam. Kita ini telanjang bulat di dunia digital. Betul, kemajuan IT, kemajuan digital menguntungkan kita. Tapi kita ini seperti telanjang. Anak-anak kita tanpa pakaian, tanpa perlindungan menghadapi pornografi. Pemerintah investasi 200 miliar, yang terakhir 1 triliun untuk mesin mendeteksi pornografi. Itu bohong-bohongan selama namanya VPN masih dibuka aksesnya. Begitu ditanya menterinya, VPN itu adalah satu pintu yang bisa menyembunyikan IP pabrik kita sehingga kita bisa mengakses pornografi tersebut. Jadi tidak ada gunanya yang ratusan miliar triliun ini. Ditanya Pak Menteri yang sekarang sedang berkasus itu,
oh kalau urusan pornografi kita sudah sediakan ini, tapi kalau mengakses VPN kita kembalikan kepada keimanan masing-masing netizen. Kalau 1 triliun itu kemarin tidak tahu ya kolabnya bagaimana karena keburu ditangkap. Kalau menjadi 1,2 triliun buat apa? VPN cukup ditutup, mungkin 90% masalah pornografi selesai. Ya, ini satu hal. Belum lagi konten-konten negatif, kekerasan, ya budaya-budaya asing yang masuk tanpa filter, homogenisasi budaya. Anak-anak kita sekarang melakukan hampir kabur pandangan terhadap norma baik dan benarnya. Biasa-biasa saja ngomong, kemudian ada minuman keras di sampingnya. Ini gimana? Ini 10 tahun lalu belum ada, 15 tahun lalu belum ada. Nah, kita perlu regulasi, perlu aturan. Yang ini efektif tentu diperjuangkan lewat legislatif. Jadi melengkapi dari Prof tadi, bahwa pemilu tidak hanya pilpres. Ya, pemilu tidak hanya pilpres. Perjuangan umat Islam bisa juga diarahkan di pileg. Disitulah kita memproduksi, ya, membuat undang-undang atau memperbaiki undang-undang. Kita butuh satu undang-undang besar, satu regulasi besar yang mengatur kedaulatan digital kita. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, boleh ini, boleh itu. Itu harus segera ada. Kita tidak boleh pokoknya asing hanya sebatas ini pusat datanya, hanya boleh akses ini dan itu. Ya, kalau tidak, takutnya nanti kita terlambat. Ya, jadi ini, ya ini supaya tidak ini Prof, tidak pesimis. Kalau saya mau jujur, ya itu mungkin bahasa profesor tadi. Dan sekali lagi kita hadir semua di sini memenuhi panggilan Allah. Ya, tadi dibacakan Qorid dengan sangat bagus. Wal takum minkum ummah yad'una ila khair. Kita berhimpun untuk amar ma'ruf nahi munkar. Lebih lanjut lagi, al-amru bil adli wa nahyu 'anil dzulmi. Tegakkan keadilan, lawan kezaliman. Ali Imran 104 tadi diingatkan Allah 105. Karena tahu betul Allah karakter kita. Wala takunu kalladzina tafarraqu wastalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Sulit kita bersatu. Dan memang dikatakan Allah tidak mungkin kita gunakan seluruh daya kita, seluruh harta kita. Tak mungkin kamu bersatu, akulah mempersatukan. Tapi tugas kita lewat Ali Imran 104 tadi, 105, membuka jalan-jalan ya untuk mengupayakan persatuan tersebut, ya kemudian untuk amar ma'ruf nahi munkar termasuk al-amru bil adli wa nahyu 'anil dzulmi. Jadi ini urun rebuk sebagai anak bangsa ya, yang kita khawatir ya, ini happening, ini terjadi dan harus segera kita perjuangkan. Yang bisa kita lakukan karena perjuangan intraparlementer butuh waktu adalah membangun kesadaran menggunakan kehidupan digital kita dengan bijaksana. Dan inilah fungsi kita mungkin sedari individu dan juga keluarga. Ingat konstitusi atau fitrah penciptaan kita, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang melengkapi Ustaz tadi. Jadi kita hadir sebagai khalifah dalam kapasitas untuk ya berjuang dalam jalur masing-masing, saling melengkapi, ya kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan, ya sekali lagi untuk membangun kemaslahatan di bumi ini. Kiranya demikian yang bisa saya tambahkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya menjadi sinkretis ya, sebelum ada nama Indonesia. Nah, perjalanan sejarah saya persingkat, kita klaimlah mulai Wali Songo, terjadilah perubahan persepsi yang luar biasa. Animisme, politeisme, sinkretisme itu berubah menjadi tauhid. Berubah menjadi tauhid dengan dakwah mereka, diikuti lagi oleh panglima dalam perang waktu itu, Panglima Diponegoro, selanjutnya Imam Bonjol, selanjutnya Cut Nyadin dan segala macam tokoh pahlawan. Sampai dalam kemasan politik ada Masyumi yang kita tahu kumpulan dari partai orang-orang Islam yang waktu itu mendominasi. Tapi dalam pertarungan kalah dengan PKI ya, dan PNI. Dulu partai ada 3 ya, PNI, PKI dan Masyumi. Pertanyaan serius ya, PNI kemana sekarang? Ada dalam PDIP. PKI kemana? Sama.
Kita kok nggak berani bilang sih? Ya kan PDIP lah. Iya, bukan begitu. Dan ada fakta sejarahnya si Rifka Ciptaning bangga jadi anak PKI dan punya klaim perkaderan udah sampai 15-20 juta orang. Dan di parlemen sekarang banyak betul yang dari unsur itu PKI gaya baru. Nah, sementara Mas Sumi kemana? Pecah-pecah. Klaimnya yang nggak bisa enggak. Ada P3, ada PAN, ada PKS, ada PKB, itu semua pasti pecah-pecah. Karena semua itu dulu tokoh-tokoh Islam, ya, yang ada di situ. NU, Muhammadiyah, Persis, Perti, ya, SI ada di situ. Nah, sekarang kan kepada kita ini membangun persepsi itu, saya kira secara intelektual bisa dipertanggungjawabkan kajian sederhana ini. Maka pertanyaannya bagi kita semua yang hadir sini, paling tidak Ansori Syariah, kita dalam koridor ini persepsi kita di mana dalam meletakkan berbangsa dan bernegara. Sekarang kalau kita mau bicara normatif, yuridisnya, jadi filosofis, sosiologis, singkat tinggal kita bahas masing-masing. Nah, secara yuridis, ini yang ingin saya tekankan. Karena saya mendalami betul soal yuridis ini. Kalau Islam lebih banyak ekonomi kan. Bahwa di dalam konteks Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu, yang tadinya bangsa kita itu animisme, politisme, sinkretisme tadi, ya, banyak kemusyrikan, berubah secara yuridis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 berkat rahmat Allah. Disebut itu Allah dalam undang-undang itu yang maha kuasa, dan didukung rasa luhur bangsa kita dinyatakan kemerdekaan. Menurut ilmu hukum, ini sebagai preambel pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak bisa dianggap sederhana, remeh begitu saja. Inilah yang mendasari negara kita. Kemudian di dalam konteks perjalanan berikutnya, di dalam undang-undang itu sendiri dibuktikan dalam bukti undang-undang yang berupa pasal-pasalnya itu pasal 29 ayat 1 yang tadi sudah disinggung, dan ayat 2. Negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Siapa Tuhan yang Maha Esa itu? Kembali ke mukadimah tadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka logika persepsi kita harus sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya hukum, namanya hukum Islam. Oleh karena itu hukum Islamlah yang harus berlaku di negeri ini. Siapa yang memberlakukan? Menurut pasal 5 ayat 1, Jungto pasal 20, Jungto pasal 21 UUD 45 adalah Presiden dan DPR. Jadi Presiden dan DPR memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang. Tergantung, kalau Presiden yang usulkan, DPR yang menyetujui. Kalau DPR yang usulkan, Presiden yang menyetujui. Itu konstruknya, walaupun setelah diamandemen. Tapi kata kuncinya adalah, makanya tadi saya stressing ke Brother Isaluddin itu, bagaimana tiga yang kita sekarang lihat mau jadi capres nggak ada yang bisa dipilih, padahal dialah menentukan nanti penegakan hukum Islam. Nah, persoalan seriusnya dari tiga capres itu, saya bertaruh juga secara intelektual, tidak ada persepsi dia di kepala mereka itu berkomitmen bahwa dasar negara Republik ini adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah. Allah itu punya hukum, harusnya hukum Islam ditegakkan. Ini tidak bermaksud klaim. Kalau andai-andai Iki Sujana presiden, sebentar berlaku hukum Islam, sebentar. Dan konstitusional, bukan subversif kayak apa orang tua kita itu. Makanya Ansori kan pecahan besar MMI juga kan. Nah, oleh karena itu, ini yuridis, nggak bisa ngaco gitu. Karena yuridis itu panduannya tadi filosofis, historis, sosiologis, dan psikologis suasana kebatinan bangsa itu.
Nah, oleh karena itu sampai di sini persepsi kita studi kiranya mesti sama, jangan pecah-pecah. Karena tidak bermaksud saya ini, kalau dari 3 pilihan ya saya pilih Anies daripada nggak ada terus gimana? Ya Anda harus jujur itu. Tapi kalau dia bilang enggak, ya enggak. Revolusi itu juga kagak jalan. People powernya nggak jalan. Saya baru ngomong people powernya ditangkap. Ya. Kita di penjara yang besuk juga kagak ada. Tapi saya dikritik juga Anies. Sejak dia gubernur, perda Islam nggak ada. Jangankan perda deh, karena ada PDIP, ada PSI, kan terus dibahas di DPR. Pergub dong, larang miras misalnya, kan bisa pergub sendiri. Tapi kenapa enggak gitu? Dan nggak pernah menyinggung sedikit pun kalau dalam pidato saya lihat berbasis pada argumentasi Quran Sunnah itu nggak ada. Coba Anda perhatikan. Tapi judulnya bagus, meluruskan jalan, menggelar keadilan. Mustahil bicara sejarah, bicara keadilan, jalan lurus kalau nggak melihat Al-Quran. Nggak mungkin. Quran sudah ngajarkan, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki jalan yang lurus. Yang mana itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang terdahulu sebelum kamu. Nah sebelum kamu kan kita harus lihat sejarah. Zamannya Rasul ya sebelum kamu siapa ya? Ibrahim ya sampai ke Adam. Di zaman kita orang tua kita sampai kepada Rasulullah. Kan begitu. Itulah jalan yang lurus ya kalau itu. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang zolim, lagi sesat, atau yang ingkar, atau yang mungkar. Dalam perspektif partai 3 tadi, ya bukan PNI, bukan PKI, ya Masyumi mestinya. Nah sekarang turunannya ini masalah pecah-pecah. Maka kita satukan lagi, saya setuju dengan kalau jadi pertemuan kita ini bagian dari sosialisasi. Kenapa tadi dia begitu capek tapi nikmat? Karena dakwah, ini perintah Allah. Ya, saya bukan ustaz, saya bukan ulama, saya advokat. Tapi saya mencintai Islam yang betul harus tegak ini, karena secara undang-undang dia punya hak tegak. Kalau kita tidak menegakkan hukum Islam, kita berarti tidak ikutin ihdinas sholat, bayar zakat, ya. Kemudian amar ma'ruf, kemudian nahi mungkar, dan berserah diri kepada Allah. Al-Hajj, dan sekarang kita lihat pejabat-pejabat yang ada. Katakanlah presiden sudah 7 kali ganti presiden. Sudah ribuan kali anggota DPR ganti sejak tahun 55 hingga hari ini belum berlaku juga hukum Islam. Sholat pun nggak diperhatikan. Sabodo teing mau sholat nggak ada urusan. Menurut penelitian Monash University, orang Indonesia yang Muslim 75% tidak sholat. Yang mengkaji dari Monash University, 73% tidak bisa baca Quran. Jadi kumaha? Ya, di Jawa Barat aja Kang Asep ini berjuang demikian rupa, ngurusin patung aja belum selesai. Macam dokter belum tumbang-tumbang juga. Padahal Ansori Syariah markasnya di Bekasi juga. Jawa Barat. Nah itu kan, kalau mau jujur, amanah yang Allah berikan kamu untuk menegakkan sholat, bayar zakat, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar nggak jalan. Kan harusnya kalau presiden dan DPR-nya komit kepada perintah Allah tadi, karena dia sebagai muslim, kan harusnya bertegak hukum Islam. Sebentar saja, nggak ada rumit-rumit. Nggak perlu diskusi musyawarah. Orang Quran begitu samina wa atona. Lebih menukik lagi sebagai yuridis, Al-Ahzab ayat 36. Kalau Allah dan Rasul telah menetapkan sesuatu, tidak boleh ada pilihan lain. Nah kenapa kita milih demokrasi sisi lain? Yang mana persoalan seriusnya, demokrasi itu kebenarannya nominal, bukan substansial.
Minuman keras, zat yang jelas haram, bisa jadi halal ketika di udara pendinginan atau di udara banyak salju, dirasionalisasi, jadi boleh minuman keras. Dan lain sebagainya, banyak hal yang menjadi brengsek. Ya, kenapa? Karena demokrasi masuk. Secara global yang saya pahami, mereka itu menyerang dalam 3 pintu. 1, demokratisasi, 2, hak asasi manusia, 3, lingkungan hidup. Inilah global gerakan mereka yang besar. Dan kita sudah terpapar. Pendidikan saja dari awal kita merdeka sudah terbentuk. Ngapain begini? Cuma ngenang-ngenang sejarah terus kembali lagi begini. Maksud saya, kalau persepsi kita udah sama, tingkatkan kesadaran kita untuk melawan gitu kepada ketidakbenaran ini. Dan untuk kemudian kita hanya taat kepada Allah. Samina wa ta'ala. Dalam konteks itu, insya Allah Islam sebentar pasti tegak. Nggak perlu diskusi-diskusi yang lain-lain itu. Kalau mau. Nah, sekarang momentumnya mau ada pemilu yang paling tidak ya, yang jeleknya sedikit itulah yang kita coba pilih. Kecuali ada pilihan 0%, ini kita perjuangkan 0% juga belum berhasil karena syaratnya masih 20%. Ada yang dobrak, inilah yang kita nggak sama, karena juga pemahaman jihadnya nggak sama. Seolah-olah kalau bicara begini ini di luar ajaran Islam, ini garis keras, garis ini, garis itu. Kalau tadi yang disebut SBY yang pertama ngomong negara bukan beragama, dia kan nggak paham Quran. Kalau paham Quran tidak begitu. Quran itu basisnya menurut Al-Baqarah 218, amanu, hajaru, jahadu. Ini 3 rangkaian sistematis yang nggak bisa. Kalau kita sudah iman yang benar, kita harus hijrah. Minimal hijrah nilai yang nggak benar jadi benar. Dan untuk itu diperlukan jihad. Kan sederhana ya. Nggak ada yang nggak menjadi beda pendapat harusnya. Orang Quran kan nggak boleh beda pendapat dong. Amanu, hajaru, jahadu. Nah sekarang kita dalam dataran, saya menganggap ini bagian dari forum jihad yang perlu kita lakukan. Nggak ada, saya tidak memprovokasi, itulah Quran tuh. Maka pertanyaan seriusnya, ya saya udah buat makalah tuh serius. Cukup serius saya bikin, tolong jadi kajian serius. Kalau tawaran Ustaz Ihsanuddin bisa diterima, kita dalami terus sampai menjadi satu teknis operasional. Misalnya Pancasila, saya mencoba menerjemahkan lebih jauh menjadi 5 majelis. 1, majelis ketuhanan yang Maha Esa. 2, majelis kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, majelis persatuan Indonesia. 4, majelis kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, majelis keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ini yang namanya MPR. Gak usah dipilih, tapi secara recognize. Misalnya majelis ulama, misalnya PGI, misalnya tempat orang-orang Hindu yang punya tokoh-tokohnya, masuklah di majelis ketuhanan yang Maha Esa. Karena kita nggak bisa kita kebinekaan harus dijaga, nggak bisa enggak. Ada orang yang non-Muslim. Nah, oleh karena itu tempatkan di majelis ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian majelis kemanusiaan yang adil dan beradab siapa? Disitulah para intelektual, para pegiat HAM, dan orang-orang lainnya yang punya concern untuk bagaimana merasakan keadilan itu terwujud. Lihat di track record dari gerakan dia. Ya, tokoh-tokohnya siapa saja, terutama dari kaum rektor, dari apa yang punya kapasitas keilmuan yang benar sehingga bisa merumuskan keadilan kemanusiaan yang benar. Persatuan Indonesia, majelisnya siapa? Ya TNI Polri lah. Dia kan pagar bangsa. Kita kemarin reformasi TNI dipasang barak. Ya begitu akhirnya, mainnya begini. Dan sekarang yang muncul jadi polisi yang lebih fungsinya. Nah, kenapa? Karena tidak ditempatkan dalam tempat yang sesungguhnya. Taruhlah di tempat majelis persatuan Indonesia ini. Nah, yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan siapa?
para sultan, raja-raja dulu dengan keturunannya, termasuk masih ada Raja Jogja segala macam, taruh di situ. Karena mereka yang sering udah punya hikmah. Dan pasti keturunan itu masih ikut kepada Turki Utsmani kalau lihat dalam sejarahnya itu. Nah, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, majelis ini siapa isinya? Salah satunya Isaduddin Nursi, ya toh? Orang-orang intelektual, profesional. Disitulah makan persepsi ini, ya, kita masih semangat ada perubahan, ya bertahap lah. Yang ada cuma 3 itu, Pak. Kecuali ada muncul lagi Kak Asep, dulu Mas saya calon gubernur ya Pak. Coba juga nggak ada yang dukung. Dan saudara-saudara, kita akhiri poin pentingnya, samakan persepsi, samakan kesadaran kita bahwa Islam mesti tegak karena itu konstitusional. Saya garis bawahi, tegakkan Islam itu konstitusional. Jangan kita pikir Islam dan Pancasila bertabrakan. Islam dan Pancasila berkesesuaian. Saya udah kasih banyak ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan ini. Dan lihat sejarah tadi, jangan lupa tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila. Bukan Soekarno. Soekarno 1 Juni itu Pancasilanya itu ketuhanan yang berkebudayaan, ditaruh nomor 5. Dipindah di dalam debat di Piagam Jakarta 22 Juni 45 itu kembali ke nomor 1, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Tapi Bari Mulia, tapi nggak disetujui, ribut lagi, kemudian tetap dinyatakan kemerdekaan, tapi Soekarno tidak menyebut Piagam Jakarta ini. Kemudian diprotes 18 Agustusnya oleh Ki Bagus Hadikusumo. Jadi Ki Baguslah yang masukin istilah ketuhanan yang Maha Esa. Itu Ki Bagus, Ketua Umum Muhammadiyah saat itu. Jadi logika Pancasila yang sekarang adalah yang 18 Agustus, bukan yang 1 Juni 1945. Jadi keliru Jokowi mengeluarkan Kepres, itu keliru menjadikan 1 Juni 45 libur hari lahirnya Pancasila. Kapan dia ngerti sejarah apa enggak ini orang? Nah, itu makanya. Oleh karena itu, secara hukum tata negara Pancasila itu 18 Agustus yang sekarang ini. Dan itu karya Ki Bagus Hadikusumo. Tapi ini nggak populer karena persepsi kita nggak ngerti, nggak belajar sejarah. Gitu Pak ya. Kesadaran sama dan jika sama. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengajaran Islam Bang Indi. Kita dengarkan bersama. Kemana Prof? Jalan dulu, jalan lagi. Sudah mau masuk diskusi yang kedua nih. Akan Bang Indi tadi itu dengan ketuhanan yang Maha Esa, artinya memang bangsa Indonesia itu menolak materialisme. Nah, persoalannya sekarang adalah ulama-ulama kita pada masa itu berhasil merumuskan dan meletakkan landasan ini kuat menjadi hukum positif. Yang menjadi persoalan adalah kita terhenti, tidak segera menjabarkan hukum positif yang sudah memaksa seluruh bangsa Indonesia mengakui itu sebagai hukum positif. Kita jabarkan ke dalam tataran undang-undang, ekonominya, kemudian hukumnya, kemudian segala hal yang perlu dijabarkan tinggal dijabarkan menjadi undang-undang. Nah, sekarang ketika kita mau kembali kepada Pancasila dan UUD 45, tugas kita adalah segera menjabarkan itu ke dalam undang-undang dasar, ke dalam undang-undang baik ekonomi, hukum, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, konteks itulah sebenarnya yang menjadi PR bagi kita. Kita masih terlalu berwacana hal-hal yang yang terlalu luas, terlalu umum. Sementara tugas kita harusnya merumuskan itu, sehingga kemudian ketika terjadi people power kayak revolusi kayak atau apapun, ketika kemudian kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 18 Agustus 5 Juli 59 itu undang-undangnya, RUU-nya mana, kita belum rumuskan itu. Padahal itu nanti kalau terjadi ada ratusan undang-undang yang harus dihapus dan kita harus siap. Itu tugas yang berat yang harus. Nah, dalam soal Pilpres saya kira itu bukan ranah untuk bicara secara filosofis, itu ranah strategis itu. Saya setuju dengan guru saya itu tadi ide itu, setidaknya memotong oligarki itu aja. Nah, ketika kita memotong oligarki
nanti mendukung mana, yang nggak didukung oligarki, itulah yang kemudian kita rame-rame untuk bisa menangkan. Kira-kira itu termasuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan KRI, bagaimana bangsa ini akan selalu eksis, berkumpul dalam jumlah besar, justru jangankan musibah lain yang akan terjadi, bahkan rumput aja mereka jaga. Itu luar biasa umat Islam. Itu satu. Yang kedua ya, kita melihat betapa perjuangan umat Islam kita sejak pergerakan 1921, 1928, 1928 sampai kemerdekaan negeri ini kalau kita dilihat di buku sejarah ya, itu justru peran yang dibesar-besarkan yang dibaca anak-anak kita SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi juga adalah peranan NU, maksudnya peranan Buddha dan Buddha di luar Islam itu yang besar-besarkan. Padahal mereka jumlahnya hanya 2,5% dari negeri ini. Kalau kita melihat misalkan betapa misalkan yang besar-besarkan candinya Hindu, Buddha dan lain-lain, seolah-olah sejarah kita ini dihiasi oleh Hindu Buddha. Nah, ini yang disubur pada anak-anak generasi muda kita hari ini. Sementara peranan umat Islam yang luar biasa jauh sebelum pergerakan 1991, 1998, 1500, 600, 700, 1800, bagaimana kerajaan-kerajaan yang diawali dengan Samudra Pasai itu luar biasa, bagaimana yang melahirkan semangat lahirnya semangat kebangsaan itu karena mereka kerajaan-kerajaan yang berbasis Islam itu yang melahirkan semangat kebangsaan. Akhirnya begitu pun negeri ini merdeka, raja-raja itu tidak mempertahankan kerajaan dia, bahkan dia menyerahkan kepada Soekarno, bahkan harta dan lain-lain mereka serahkan. Kalau tidak, Indonesia ini tidak jadi dari Sabang sampai Merauke. Begitu dahsyatnya dan tepatnya pengorbanan umat Islam dan peran umat Islam dari dahulu sampai sekarang. Dari jauh bisa kita lihat betapa kalau misalkan peranan umat Islam tidak besar misalkan, justru makam-makam para pahlawan itu hampir 100% semuanya itu adalah umat Islam. Saya belum ketemu itu ada misalkan ini satu pemakaman orang-orang Buddha, orang-orang lain karena berjuang untuk melawan penjajah misalnya. Nggak ada itu. Nah, justru sejarah kita ini yang dibuat oleh orang-orang yang ingin mencitrakan orang-orang di luar Islam punya peranan, sehingga peran umat Islam kalau menurut Profesor Surya Negara itu ahli sejarah, diadakan semacam deislamisasi. Peranan Islam dikecil-kecilkan, peranan di luar Islam dibesar-besarkan. Ini yang terjadi. Sehingga anak-anak kita hari ini mereka termasuk juga orang-orang yang ingin mengambil alih negeri ini, mencaplok negeri ini hari ini, juga seolah-olah membesarkan peranan orang lain. Tapi kalau kita lihat sejatinya justru adalah dengan kalimat jihad itu loh, bagaimana dari NU itu dengan dengan resolusi jihadnya. Dan bahkan itu jauh sebelum itu tahun 1800-an ulama dari Palembang itu yang bermukim di Mekah itu telah menulis tentang bagaimana buku tentang resolusi jihad itu. Saya rasa ini termasuk Asyam Asyari pun mendapat inspirasi dari buku itu sehingga umat rakyat negeri ini dia berani melawan penjajah, mengusir penjajah. Dan ini adalah hampir 100% adalah peran daripada umat Islam mengusir penjajah yang mencontoh baik Jepang maupun Belanda di negeri ini. Saya setuju dengan Bang Egy dengan diskusi kita hari ini. Kita harus memang bermain narasi karena ada kelompok-kelompok orang yang tidak suka umat Islam berperan, umat Islam berkuasa, umat Islam peran dia selama ini dikaji secara fair saja misalkan. Karena termasuk media-media televisi kita, termasuk rezim-rezim yang berkuasa dari rezim ke rezim, sepertinya memang mereka juga adalah termasuk yang anti bagaimana kalau Islam itu ternyata mempunyai peran besar. Jadi yang saya setuju dengan Bang Egy adalah maksudnya adalah bagaimana kita kalau bisa tokoh-tokoh umat kita ini semua bisa bicara besar-besar. Bagaimana peran yang besar segala macam itu harus memang diekspos di media
ada kalau bisa ada channelnya kayak Bang Eki dan lain, ada saya lihat lagi dan lain-lain. Kemudian juga apa namanya di media-media khotbah Jumat kita, di media-media seminar, kemudian itu memang harus ada kajian-kajian yang semacam seperti hari ini. Ini kajian seperti hari ini kita sangat langka kan. Saya 40 tahun di pergerakan, ini baru hampir ini baru yang kita kaji. Yang sebelum-sebelumnya ya sangat langka. Jadi ini memang luar biasa. Saya rasa Jamaah Ansarus Syariah memang ini menurut saya harus kita suarakan terus bahwa apakah perannya sehingga negeri kita ini yang nyata-nyata adalah dimerdekakan oleh para tokoh kita umat Islam, para santri-santri dan ulama-ulama dari masjid-masjid justru digerakkan adalah dengan takbir seperti yang ditonton kepada kita tadi itu. Bagaimana Bung Tomo ya, dia menyuarakan bagaimana. Tunggu tanggal mainnya MPUI Oktober pertengahan, kita akan bicara lebih luas lah. Allah Akbar. Apa tuh MPUI? Ya, tunggu tanggal 20 apa? Nggak tahu. Hal yang membanggakan adalah semuanya hadir mewakili pikirannya, pengalamannya, dan berarti panitia sukses menjadikan semuanya sebagai narasumber. Ya, tentu tradisi itu harus terus kita bangun, harus terus kita kembangkan, sehingga nanti setelah kita kaya dengan pengalaman, dengan ilmu, dengan informasi dan gagasan, nanti baru tuh kembang ini penyatuan persepsi. Nah, mungkin dari situlah akan ada langkah-langkah taktis untuk bisa lebih kita wujudkan secara terukur dan menyesuaikan kapasitas yang kita miliki. Mudah-mudahan ke depan kita terus kembangkan dialog seperti ini. Dari saya mengucapkan jazakumullah khairan atas semuanya. Terima kasih atas segala masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berada Hibzin, Habizin, Banten. Kemudian Satbareno itu kita rangkum menjadi satu kesatuan. Yang pertama, makanya saya ungkap tadi soal persepsi, karena sudah sekian tahun, dari tahun 95 itu lama sampai sekarang, belum nyatu juga, dan sekarang tambah diametral lagi. Lanjut habis ini, lanjut. Tapi sebagai hazanah jangan masalah. Tapi sebagai harokah itu masalah besar, sangat besar. Kalau kita banding Afghanistan misalnya, Taliban punya apa? Tapi Uni Soviet pernah dikalahkan. Terakhir Amerika, alutsistannya begitu banyak bisa. Persepsi apa yang ada di kalangan Afghanistan itu? Problemnya sama dengan kita, sekularismenya, bahkan segala macam bentuk pembunuhannya. Tapi kalau mereka bisa tegakkan la ilaha illallah, tentu saya memandang ini menjadi satu kajian serius, dan mereka itu normatif Qurannya itu jalan. Bang, sebentar. Untuk yang sekarang tadi yang abang bicarakan, saya siap diundang oleh abang kapan saja untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi secara pribadi ya. Karena memang ada masalah. Begini, kenapa Afghanistan itu seperti itu? Karena memang nubuahnya Nabi begitu. Indonesia tidak ada nubuah yang hubungannya dengan seperti Afghanistan. Ingat, akhir zaman ini wilayah kemudian pertempuran, peperangan menggunakan yang sebagaimana formalistik itu ada di sana, bukan di sini, bukan di Indonesia ini. Ini yang kita pahami gitu loh, maksudnya gitu. Klaim tidak ada di Indonesia juga bisa saya bantah. Iya, makanya nanti jangan sekarang gitu, jangan sekarang, nanti aja. Kita sambil ngopi aja nanti. Ya, kita ngopi aja dulu, nggak apa-apa. Sebagai khazanah aja, sebagai khazanah. Lanjut. Ya, silakan Bang. Kalau nggak ada di sini,
bagaimana inspirasi Pangeran Diponegoro 1825, 1830 dia ambil perang sampai akhirnya dibunuh, ya kan? Itu kan nggak mungkin kalau bilang nggak ada. Nggak mungkin Pangeran Diponegoro nggak ada inspirasi jihad. Kan sudahlah, nanti memang kita bahas. Tapi satu bukti fakta bahwa itu harus menjadi kenyataan juga yang nggak bisa dihiraukan begitu saja. Karena secara pendekatan taktis beragam itu bisa benar, tapi nggak bisa menghilangkan, tidak mengurangi hormat ya. Gaya-gaya kemunafikan ini jadi muncul daripada ya ikutin yang ada begitu. Dan itu yang kita jaga. Ishadu bi anna musliminnya bagaimana begitu. Dan juga saya ingatkan juga konteksnya Anies. Kalau waktu gubernur Anda masih belum begitu, oke lah. Tapi kalau takdirnya nanti Anda presiden tidak menegakkan hukum Islam, kamu betul-betul zolim kepada penegakan hukum-hukum Allah itu sendiri dan konstitusional. Ada videonya, bisa dilihat di kalangan aktivis yang mendukungnya. Jadi kita mendukung tapi jangan menjilat gitu. Kita mendukung jangan mengikuti arus yang ada. Justru kita jadi begini karena arus dari dulu tuh begitu, nggak ada perlawanan untuk tidak begitu gitu. Nah, saya dengan segala kekurangannya saya tidak mau begitu. Kalau antum nggak setuju ya tidak apa-apa, Anda terus begitu, saya begini gitu. Harus begitu. Yang penting kita jangan ribut. Kalau antum dapat ya bagus, ajak kita. Ngopi bareng kita kan. Jadi aku bagus, aku ajak kau. Jadi itu yang bagus. Jadi kaitan dengan Gus Maksum juga ya. Pak Reno, kita jadi penonton di negeri sendiri ya. Kaitannya dengan judul kita ini, kita kurang mampu membedakan antara fungsi dan peran. Fungsi dan peran itu harus kesatuan. Tetapi kita fungsinya tahu, mesti berjihad, mesti segala macam itu kan fungsi. Tapi kita tidak perankan. Ketika kita menjabat sesuatu atau memegang kekuasaan sesuatu, kita tidak berperan. Sehingga hukum Allah tidak tegak. Coba bayangkan 7 kali ganti presiden. Bahkan pernah kiai jadi presiden. Tapi kenapa yang sudah dibenarkan oleh undang-undang secara yuridis, mari kita bertarung secara intelektual. Ya, saya dokter bidang begini, ngerti betul. Jadi nggak ada yang bisa nyalakan argumentasi saya kalau kita memberlakukan hukum Islam. Nggak ada. Orang dasarnya ada kok. Pasal 29 ayat 1 ayat 2-nya negara menjamin warga negaranya untuk menjalankan keyakinannya. Nah, keyakinan kita Islam kenapa kita jadi takut-takut untuk menjalankan? Tapi bagaimana coba kita? Wanita-wanita kita yang pakai kerudung aja mau cari kerja susah dan lain sebagainya. Itu karena tidak diperankan, sehingga tidak berfungsi. Jadi fungsi akan terjadi kalau ada perannya. Nah, kalau kita ambil judul peran umat Islam, ambillah fungsi dari apa yang Allah mau. Apa fungsi Al-Quran? Menurut Al-Baqarah 185, dia petunjuk, dia penjelas, dia pembeda. Itu Al-Quran. Kita mau nggak ditunjuki oleh Al-Quran? Kita mau nggak dibedakan dengan yang lain? Karena memang Allah maunya Furqan, membedakan. Maka gunakanlah fungsi dan peran kita untuk itu gitu. Bukan ngikutin kumaha aing, cek sunat. Mana gua aja maunya lihat situasi, wah ini bagus. Nah, bahkan bercita-cita pengen lewat PDIP, kenapa cita-cita kenapa nggak masuk? Kan jadi omdo aja. Konteks fungsi dan peran ini harus Bodor. Kalaupun misalnya masuk jadi gubernur, ya nggak mungkin bisa jalanin apa yang dia mau. Tunduk sama partai. Jokowi yang jadi petugas partai. Jadi bagaimana? Ya, itulah persepsi kita harus clear. Ya, saya clear karena saya ikuti maunya Allah. Yang dalam Al-Baqarah 185 itu. Itulah Quran yang kita pakai. Dia sebagai petunjuk, dia penjelas dan dia pembeda. Furqan.
baru kita bisa berperan. Bagaimana memperankannya? Amanu, hajaru, jahadu tadi, Al-Baqarah 218. Jadi konfigurasi tadabbur Quran ini penting menurut saya. Saya tidak masuk wilayah tafsir. Saya belum punya kemampuan untuk itu karena perlu perangkat yang lebih dasar untuk mentafsir. Tapi mentadabbur adalah kemampuan intelektual kita untuk fungsi Al-Quran. Nah, kita sudah temukan fungsi Al-Quran itu tadi, pembeda, penjelas, petunjuk. Nah, kenapa peran kita sebagai yang punya otak, diberi kemampuan dan lain sebagainya, tidak memperankan diri seperti itu? Nah, sekarang tiba saatnya untuk Kang Asep menjawab teknis seperti ini. Itu hal yang sangat memang harus hati-hati. Tapi satu stereotip saya dengan Brother Edjin ini kan tetap sama. Dari sekian yang ada yang jeleknya sedikit kita pilih, kan sih tetap masih milih Adis. Ini masih sejalan gitu. Yang penting kita masih bisa ngopi. Ya. Cuma masalahnya Anies ingat kita apa kagak? Kita dorong mobil mogok kemarin tuh. Parah itu. Terus masuk ini dulu jagoannya IT untuk Prabowo. Udah jalan kita ditinggal. Kalau ini Ansori Syariah punya komunitas, bikin komitmen. Kita Anies, you begini loh. Karena politik itu mesti get to something. Kalau ikhlas-ikhlas saja majelis taklim. Iya, harus get to something. Untuk dapat, tapi bukan untuk self interest, bukan. Untuk kepentingan umat supaya bisa berperan. Takbir. Nah, saya kira ini juga cuma dukung-dukung tapi nggak pernah ada komunikasi. Bagaimana kalau takdirnya dia jadi tapi tidak juga mau berkomitmen mau menegakkan hukum Allah? Kan repot kita, jadi ribut di antara kita. Komitmen dari sekarang. Sehingga kalau dia pun yang nggak mau berat, ya sudah, kita berjuang untuk 0%. Konstitusional juga ini. Kita kan tadi dalam jihad yang sekarang kayak bagaimana, ya? Saya pikir yang paling ini kita dudukin Mahkamah Konstitusi supaya bikin 0%. Pemakjulan gimana, Bang? Ya, ini belum sampai. Oh, belum. Baru Mahkamah Konstitusinya dulu. Soal pemakjulan. Iya. Itu sudah beberapa tokoh sudah jalan. Iya. Tapi saya lebih ikut Habib Rizik. Habib Rizik pernah ngumpulin kita sedang merumuskan mosi tidak percaya. Insya Allah dalam waktu dekat. Nah, tapi teman-teman yang lain udah duluan seperti Pak Amin Rais langsung ingin memakjulkan. Anjing juga kisruh lagi. Tapi kita taat azas. Kalau saya milih ikut Habib Rizik. Dia bilang tunggu dulu, rumuskan dulu mosi tidak percaya. Nah, kalau kalian mau ikut ini, ya kita ini, Kang Asep. Bukan maksudnya gini, Pak. Ya, Landas saja. dulu. Ya, Ini hukumnya dulu. Hmm. Itu. Kalau konteks politik praktis ya untuk dimajukan dalam pilihan-pilihan tahun 2003 ini memang itu yang harus kita capai. Karena itulah pintu masuk untuk bisa ada perubahan dan mendelegitimasi. Dan itu sebenarnya sudah saya laksanakan. Kalau teman-teman mau membantu saya dengan serius, ini sebentar kejadian. Apa? Ijazah palsu. Itu di dunia ini nggak ada presiden digugat, cuma di Indonesia. Benar, tidak saya merasa bangga, bukan. Tapi ini kan bentuk keterlaluan yang luar biasa. Jati diri martabatnya dipalsukan. Dan saya sudah buktikan tidak nondok ke pengadilan. Sudah kita jalani, bahkan Bambang Trigustu sedang ditahan. Lalu apa responsif kita untuk membantu kawan sebagai persaudaraan? Kan tidak ada, saya lakukan sendiri. Ya, kemarin Rocky Gerung juga dilarang bicara seumur hidup, digugat, saya lawan lagi dengan gugat intervensi. Ya. Kenapa? Karena ini kezaliman yang nggak bisa didiamkan. Jadi dalam konteks pemakzulan itu, pintu masuknya secara konstitusional itu ijazah palsu. Karena dia cacat proses. Ijazah itu dibutuhkan ketika capres. Ya. Dia 2014 kasih ijazah. Tapi setelah dibuktikan ternyata nggak ada. Berarti kan ada kebohongan di KPU. Nah, kalau ini terbongkar, batal demi hukum dia jadi presiden. Tahun ini juga harus turun secara ilmu hukum. Tapi kenapa ini belum terjadi? Justru yang kita memperjuangkan ini ditahan, ya, maka
people power yang dimaksud ini gimana kita ini? Gimana kita ini? Iya kan. Sementara persepsinya beda-beda kan. Kekuasaan. Jadilah penonton di negeri sendiri. Ini. Yang kalkulasi Agus juga nggak bakal jalan. Oleh karena itu tidak mengurangi hormat, tidak mendikte. Kalau ini peluang yang ada secara konstitusional bisa ditempuh, mohon. Misalnya ketika nanti kan sekarang lagi kasasi nih, ya, tahun kita danding dikurangi jadi 4 tahun. Nah, pertanyaan dari ilmu hukum, kenapa bisa dikurangi? Ternyata ada klausul pasal yang nggak kena untuk Gus Nur dan Bang Menteri. Apa? Pasal hoak, pasal 14 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang ujaran tentang berita bohong dan menimbulkan keonaran. Kenapa tidak? Karena memang nggak ada ijazahnya. Jadi tidak ada hoak. Nah, kalau Jokowi punya, kan dengan mudah tunjukin ini ijazahnya. Atau kemarin lah waktu curhat colongan waktu pidato. Dia bodoh, dia tolol, dia pelongo, dia nggak tahu apa. Kenapa dia nggak curhat? Saya dituduh ijazah palsu, padahal saya nggak palsu. Ini ijazah saya. Kan keren tuh Pak. Itu tapi nggak diucap. Nah kalau kita gini gimana Pak? Berjuang. Kan harus diomong. Kulin hak walau murah. Gitu. Nah kalau ikutin gaya Pak Ibjen, ya nggak usah ikutin dulu lah. Ini presiden yang harus kita dukung. Kan ini PDIP kan? Kacau. Oleh karena itulah saudara-saudara, di dalam konteks kita ini, apa yang ditanya oleh Kang Asep, makjulkan sekarang dan pintunya ada secara konstitusional, ijazah palsu. Dan ini masih ada waktu. Kalau lewat patung gimana tuh? Patung urusan listrik. Yang asing juga kali ya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, kalau bisa Pak, lanjutan berikutnya nih, Bang Sori, bikin tim teknis. Ini kan udah bagus bisa ngumpulin gini nih. Jarang lo bisa begini, susah. Terus kalau memang kita akui Habib Rizik, kita datang ke dia gimana. Ini jangan-jangan juga nggak sepakat, juga susah juga ya. Akhirnya Pak Baliut pecah-pecah lagi gitu. Kita harus taat, karena taat tunduk kepada komando ulama ya harus. Saya kira demikian, semoga ada manfaatnya. Maafkan saya kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.